Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mubdi'un nizamil 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa dhuhrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, para nyai, para ustaz, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kesepuhan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami bisa menyapa kembali untuk melanjutkan kajian Nasihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah, nasihat bagi hamba-hamba yang ingin dicintai oleh Allah, nasihat bagi hamba-hamba yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sampai di halaman yang ke-9 di bab yang ketiga, yang mana di dalam bab 3 ini pertama menjelaskan tentang 3 hal yang harus kita waspadai sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kemarin sudah kami bacakan, man asbaha, barang siapa yang di pagi harinya, wa huwa yashhudi al-ma'asi, sudah mengeluh sempitnya kehidupan, sempitnya mata pencaharian, faka'annama yashkurabahu, maka seakan-akan dia telah mengadukan Tuhannya, seakan-akan dia tidak rela dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pagi hari sudah mengeluh tentang kesulitan yang dihadapinya pada orang lain, tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa man asbaha ay dakhala fis shalah, barang siapa yang masuk di waktu pagi, li umuri dunya hazinan, dia merasa prihatin, merasa sedih, tapi sedihnya tidak urusan akhirat, tidak sedih karena tidak bisa ke masjid, tidak sedih karena tidak bisa mengaji, tapi sedih karena memikirkan urusan dunia. Maka kata Rasulullah, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia di pagi harinya sudah merasa benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na man hazina 'ala umuri dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Artinya orang yang di pagi harinya merasa sedih karena urusan dunia, karena tidak memiliki dunia, tidak sedih karena urusan akhirat, maka dia sudah ada rasa kebencian pada sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena li'annahu lam yarda bi qada'illah. Karena dia sudah tidak rela, sudah tidak ridha dengan apa yang sudah diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak rela dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajli wa lam yasbir ala balaihi, dan dia tidak sabar terhadap musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, mungkin dalam urusan hartanya, mungkin dalam urusan pangkat dan derajatnya. Semuanya adalah karena Allah cinta kepada kita, karena Allah ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak sabar terhadap ujian Allah, maka dia sudah tidak ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Karena sesungguhnya setiap yang ada di dunia, tidak ada satupun yang terlewat, semuanya adalah telah diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki, bisa mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini, bisa ngaji, semuanya sudah diqadha, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas sedikit pun, walaupun saya menggerakkan tangan, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa menggerakkan tangan. Kemudian hal yang harus diwaspadai yang ketiga adalah waman tawadhu'a. Barang siapa yang merendahkan dirinya li ghaniyin, kepada orang yang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulusa dinihi, maka sungguh kata Rasulullah, sepertiga imannya telah hilang. Kenapa? Di anna syari'ah ayyakuna ta'liman nas di ajli syulahi. Karena syariat Islam itu mengajarkan kepada kita, jangan kita rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya, tapi bisyolahihi, karena kesolehannya, karena dia rajin ibadahnya kepada Allah, karena dia rajin sosialnya dengan masyarakat sekitar, baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Itu namanya sholih. Jadi belum dikatakan sholih ketika dia baru rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin hajinya, rajin umrohnya, tapi dengan sesama belum baik, itu belum dikatakan sholih. Wali ajli ilmihi, yang kedua, manusia dimuliakan, diagungkan di ilmihi, karena ilmunya, dunna ta'zim di ajli malihi, tidak mengagungkan orang lain di ajli malihi, karena kekayaannya, karena ingin dikasih sesuatu, karena ingin mengemis. Kita cium tangan, kita berjalan dengan munduk-munduk, kalau saya Jawa itu merendahkan diri, tapi karena ingin dikasih hartanya, bukan karena dia orang baik, bukan dia karena dermawan, bukan karena dia rajin sholat jamaahnya, bukan, tapi karena ingin dikasih hartanya. Maka kata Rasulullah, faqad dhahaba sulusa dinihi, dia telah hilang sepertiga, 2/3 agamanya.
Fa inna man akramal mal ahanal ilma wassalah. Maka sungguh orang yang memuliakan harta, dia telah menghinakan al-ilma, ilmu, wassalah, dan kebajikan. Jadi alasan daripada Rasulullah mengatakan orang yang mengagungkan, orang yang kaya karena kekayaannya bilang 2/3 agamanya, karena orang yang mengagungkan harta, dia sudah menghilangkan, mengagungkan kepada ilmu, telah menghina pada ilmu, menghina pada kebajikan. Maka qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Qudisa sirrahu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika Rasulullah Mi'raj, ini berjumpa dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah berjumpa dengan ruh yang belum dilahirkan. Siapa ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, seandainya setelah masih ada Nabi, maka engkau wahai cicitku yang akan menjadi Nabi. Tapi setelahku sudah tidak ada Nabi, maka engkau menjadi patihku di dunia nanti. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, la budda li kulli mu'min fi sa'iri ahwali min salasati asya. Wajib bagi setiap orang yang beriman dalam segala hal, dalam segala gerak-geriknya, min salasati asya, dari 3 perkara. Pertama, amrun yumasilu. Pertama adalah taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Yang kedua, manahyun yajtanibuhu, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain taat perintahnya, menjauhi larangannya, juga waqadarun yardabihi, ridha terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan makalah yang pertama dari bab 3 ini bisa menambah ilmu bagi kita semuanya, khususnya al-fakir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi